saya sebetulnya belajar musik. Musiknya kamera di situ. Atau di sini. Saya belajar musik, ya toh. Saya belajar musik. Jadi musik saya itu musik klasik. Tapi sebagai anak muda tentu saya bermain musik rock juga gitu ya. Nah, pada saat itu, saat Orde Lama itu, kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia lewat lembaga kebudayaan rakyatnya itu betul-betul menguasai opini masyarakat itu lewat kesenian-kesenian mereka. Satu ketika ada sebuah tontonan di Semarang, di gedung yang sangat dikenal sebagai tempat pertunjukan seni rakyat, yaitu Ngesti Pandowo, itu dipakai untuk pementasan sebuah grup yang terdiri dari musik rakyat, teater rakyat, dan tari-tari dari Cina gitu. Nah, dia pakai slogan waktu itu untuk kebudayaan nasional dan Komrad Mecetung. Saya heran juga ini kok untuk membangun kebudayaan nasional, tetapi yang dipentaskan itu kesenian yang diperuntukkan kepada pemimpin Cina komunis Mao Zedong. Dengan usia saya yang masih belasan tahun dan masih belum terlalu banyak belajar filsafat gitu dan politik tentu, saya merasa tidak nyaman menonton itu dan saya menulis di koran. Saya belum wartawannya di waktu itu. Saya menulis di koran itu. Koran itu dipimpin oleh seorang nasionalis bernama Choa Chi Liang, dan itu pemimpin umum, pemimpin redaksinya itu seorang nasionalis juga yang ayahnya itu dibunuh oleh komunis PKI di Madiun, namanya Pak Burhan. Saya nulis itu di situ dan dia senang. Dua orang ini senang sekali, ini anak kecil kok bisa nulis begini. Ya sebab saya belum umur 17 tahun waktu itu saya nulis itu. Nah, karena tulisan saya itu disukai dan saya diterima di situ, diterima pula saya menjadi wartawan di situ untuk pertama menulis masalah-masalah kebudayaan kesenian, terutama musik dan film. Dari situlah saya mulai. Nah, ketika surat kabar itu harus dibredel karena ada yang namanya waktu itu koran BPS, Badan Pendukung Soekarnoisme ini, koran-koran yang dicap BPS itu adalah koran-koran yang memang anti ke PKI gitu. Itulah koran itu, lantas saya menulis di koran yang bernama Harian Tempo, itu surat kabar. Harian Tempo ini adalah berkantor dia di bekas surat kabar Belanda terkenal pada zaman penjajahan, yaitu The Lokomotif. Disitulah dia berkantor. Saya pindah di situ sebagai wartawan tetap, umur 17 tahun sambil kuliah. Di situ saya mulai menulis. Saya menulis juga karya fiksi di situ. Tetapi karena saya juga itu di Semarang, saya belajar teater dan seni rupa di Solo bersamaan waktu itu, maka saya juga menulis naskah drama dan dipentaskan di Solo dan di Semarang. Itu mulainya mengapa saya menulis teater, menulis naskah drama, menulis fiksi dan juga jadi wartawan. Tapi satu lagi, di Solo saya belajar seni rupa. Jadi saya masuk di Akademi Kesenian Surakarta yang didirikan oleh Pak Abbas Ali Basa bersama Gregorius Sidarta. Pak Abbas itu mendirikan akademi itu karena tersingkir dia oleh PKI di Asri Jogja. Dan dia mendirikan akademi. Saya angkatan kedua kalau tidak salah di situ. Kalau tidak salah. Di situ ada juga orang namanya yang dulu di bawah sini punya toko lukisan Ohas Supono. Terus ada juga siapa itu Teja Suminar, ada juga S. Wiono, ada juga semua pelukis-pelukis Solo lah. Itu angkatan saya, tahun-tahun segitu, tahun masih komunis hidup. Saya sudah pindah di Jakarta, bukan pindah di Jakarta, saya punya majalah di Jakarta, tapi saya masih tetap di Bandung. Saya punya majalah dua, satu di Jakarta, satu di Bandung.
Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa syarat untuk orang menulis di sebuah media itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu syaratnya itu minimal harus S1. Pada waktu itu orang yang menulis jadi wartawan, jurnalis di media waktu itu asal bisa menulis. Nah, pada waktu itu ada tugas yang saya berikan sebagai pimpinan redaksi, bukan pimpinan redaksi, tepatnya redaktur pelaksana. Saya beri tugas kepada wartawannya, wartawan nggak bisa nulis, jengkel saya. Terus akhirnya saya ambil alih semuanya, lantas saya pakai beberapa nama di situ supaya kelihatannya di media itu ada banyak juga penulis. Nah, di situ saya pakai nama-nama yang tadi disebut itu, ada Dok Fazila, ada Alex dan Munci dan sebagainya. Sebelumnya pada tahun 72 saya memulai di film itu sebagai ilustrator musik. Jadi saya yang bikin musik untuk film Pelarian. Sutradaranya itu teman saya dari Magelang, orang Magelang itu si Franz Toto Ars. Nah, dia minta saya yang bikin ilustrasi musik. Ada beberapa, ada 3 sekurangnya saya bikin ilustrasi musik. Waktu itu diminta main juga, saya belum mau gitu. Saya bilang aneh, cerita-cerita film Indonesia kan tahun-tahun itu kan ngawur semuanya ceritanya gitu ya. Jadi tidak mau saya main. Saya baru main dibujuk main film itu tahun 86 oleh teman saya namanya Edward Pestasirai, tapi sekaligus itu cerita diminta saya juga memperbaiki karena settingnya itu di Manado dan saya sangat tahu mengenai masyarakat di sana. Jadi saya termasuk yang merewrite lah naskah itu, skenario itu, dan saya main di situ. Begitu main terus dicalonkan juga sebagai pemain terbaik. Sejak itu memang diminta banyak main film. Itu baru, itu 2 kali menang hadiah sastra. Yang pertama dari Khatulistiwa Literary Award, yang kedua dari Pusat Bahasa. Jadi dari Menteri Diknas waktu itu. Tapi bukan itu, saya rasa ada satu cerita yang sudah difilmkan dan itu novel pertama Indonesia yang dimasukkan oleh komunitas Nobel Indonesia, itu Cabaukan. Ya, itu sudah diterjemahkan di beberapa negeri. Asia yang masuk dalam nominasi Academy Award di Amerika kalau tidak salah. Rumah saya yang di Bandung atau rumah saya yang di Jakarta itu putih. Nah, supaya dia yang lain yang warna putih tidak mati, saya kombinasikan dengan hitam. Warna putih dari SMP kelas 2 saya sudah suka warna putih. Jadi barang-barang saya itu banyak yang murah-murah tapi gitu ya, warna putih semuanya, mulai dari ballpoint kayak gitu-gitulah. SMP itu di sekolah Katolik dan di situ ketat sekali, dan gurunya sendiri kebetulan menyukai warna putih saya gitu. Jadi di situ menjadi pendukung lah kesukaan saya, boleh dikatakan gitu. Waktu saya pidato untuk Hari Rendra itu, saya jawab di situ, beling itu tidak sama dengan urahan. Saya justru membuat gerakan beling di dalam kesenian, teater dan sastra itu karena saya menganggap tidak pas menggunakan istilah uraan, jadi membongkar tatanan yang mapan dengan sikap yang uraan. Saya bilang nggak bagus kata uraan dalam bahasa Jawa, itu nggak bagus itu. Tapi kalau barangkali yang pas itu adalah beling, nakal gitu. Nah, kata beling ini pertama diarahkan ke saya ketika saya masih kelas 5 di Semarang. Kelas 5 itu ada pelajaran agama Islam, sekolah negeri. Nah, saya satu-satunya Kristen di kelas itu. Dan ketika ajaran agama Islam itu kelihatannya oleh guru agama itu dianggap saya itu tidak memperhatikan, jadi dia marah sama saya. Terus dia marah, lantas dia bilang, emangnya kamu bisa yang diterangkan ini? Kamu ngerti itu apa yang saya terangkan? Saya bilang, saya ngerti. Gitu. Nah, terus anak-anak itu kan
suruh nulis kalimat syahadat dan kata pertama dari Bismillahirrahmanirrahim itu ya, terus Allahu Akbar gitu tuh. Nggak bisa nulis semuanya itu teman-teman saya. Saya ketawain gitu, kamu memang bisa saya bilang, saya tulis di sana. Nah, karena saya suka melukis dari kecil gitu juga, jadi begitu saya menulis huruf Arab begitu tuh, huruf Arab saya itu paling bagus gitu tuh, dan saya tulis di situlah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan terkejutlah guru itu, dan dia bilang begini, wah iki cambeling ini katanya, Kristen tapi iso Arab katanya. Nah di situ saya ingat pertama kata beling itu digunakan. Nah, beling ini nakal tapi sebodoh gitu artinya. Nah, saya pakai istilah itu untuk mencetuskan puisi dari dan teater saya pada tahun 72 gitu. Jadi untuk menjawab reaksi saya terhadap Rendra yang mengatakan bahwa untuk membongkar seni yang mapan itu harus dengan sikap uraan. Saya bilang harus dengan sikap beling. Dan puisi itu saya buka di majalah di mana saya bekerja gitu. Dasar kesenian itu pada hakikatnya itu adalah hiburan. Orang takut sekali pada tahun 70-an saya sudah berpikir begitu. Orang kok takut disebut menghibur? Orang kok takut disebut seni itu hiburan gitu. Jadi untuk apa? Mau pura-pura serius tapi nggak serius, bicara dengan filsafat tapi nggak masuk gitu tuh. Nah saya bikin seperti itu yang kira-kira lebih sederhana gitu. Nah, jadi maksudnya supaya bagaimana masalah yang kira-kira rumit itu diejawantahkan dengan sesuatu yang mudah dipahami. Kecenderungan di Indonesia itu adalah masalah yang gampang tapi diterangkan dengan bahasa yang sulit gitu tuh. Nah itu nggak kena sama saya. Makanya saya bilang puisi berkembang sampai tahun 70-an itu kok masih di belakang Amir Hamzah, masih di belakang itu gitu. Padahal sudah ada tahun 45 Hairil Anwar yang berani menjadi seorang eksistensialis itu dalam tanda petik itu gitu. Makanya saya bongkar gitu. Karena sebetulnya yang lebih harus diingat itu bukan Ken Aroknya. Tahun 70 saya sudah pentaskan Jesus Christ Superstar. Dan itu saya bongkar. Saya bikin musiknya, saya bikin semuanya di situ dan saya bongkar di situ. Cerita itu ditulis oleh Tim Rice dan Andrew Lloyd Webber itu dengan memposisikan kejahatan itu pada orang berkulit warna. Jadi Judas di dalam cerita mereka itu Jesus Christ Superstar itu adalah kulit hitam. Saya bongkar di sini, saya bilang yang Judasnya itu kulit putih, Yesusnya justru orang Irian saya bikin. Dan itu saya pentaskan juga di Balai Sidang. Dua tahun berturut-turut itu tahun 79 dan 80. Sebetulnya suksesnya itu sangat ditentukan oleh Asmara Nababan. Asmara Nababan terakhir dia ketua Komnas HAM ya. Nah, dia ikut main juga waktu itu. Iya. 2371 itu not angka untuk bunyi nada-nada re mi si la do gitu tuh. Nah, ini yang makanya saya agak geram ini buku yang 33 sastrawan berpengaruh itu saya ditulis itu gunjingan-gunjingan tahun 70 tidak diwawancara saya langsung seperti begini. Ya, itu mau saya jawab juga nanti di Facebook itu. Lupa ada yang bertanya. Itu sebetulnya dari lagu Beatles. Re mi si la do itu dari lagu I'll Give Her All My Love. Re mi si la do, I'll give her all my love. Cuma saya buang di situ kan bunyi fa-nya. Harusnya bunyinya re mi fa si la do, fa-nya saya buang gitu tuh. Jadi re mi si la do gitu tuh. Semoga angka 4 itu tidak bagus kalau dalam tradisi Cina gitu. Jadi fa-nya saya buang jadi re mi si la do aja. Jadi tidak pakai re mi fa si la do gitu. Nah, dari situ tuh saya bikin kelompok teater. Kan pada waktu itu saya dosen juga di Akademi Sinematografi dan Akademi Teater dan Film. Nah, anak-anak yang kalau saya pakai nama akademi untuk bikin pertunjukan tidak bagus. Jadi saya bikin dapur teater dan itu adalah mahasiswa saya yang main. Saya begini, sebagai orang yang belajar beberapa bahasa asing gitu ya, saya melihat bahwa
kok bahasa asing yang kita pakai gitu kadang-kadang rancu. Ya. Misalnya begini aja lah, di seluruh Jakarta ini ada gedung-gedung yang harusnya ditulis entrance dan exit itu dipakai in out gitu tuh. Itu kayak seakan-akan kita yang masuk situ itu shuttlecock yang di smash itu in atau out gitu. Nah ini rancu. Ada sejumlah kata yang dipakai dengan resmi di Jakarta terutama ini semua ngaco, membuat saya tertawa. Misalnya taruh misal U-turn, apa itu busway, apa itu, sehingga kadang-kadang oh saya mau naik busway kata orang gitu. Terus ada lagi 3-in-1 dan sebagainya. Kenapa harus pakai bahasa Inggris kalau bahasa Indonesia kita ada? Kita bahkan sudah lupa bahwa ada salam dalam bahasa Indonesia lama kita itu yang sekarang kita tidak pakai, misalnya tabe, gitu kan? Tapi sekarang kita lebih cenderung pakai bahasa Inggris yang salah kaprah gitu tuh. Nah, saya memang mencoba mengembalikan lagi kata-kata yang pernah dipakai, yang punya padanan dengan bahasa asing yang keliru, itu ke dalam karya fiksi saya. Cukup lah di sini. Saya kira memang ya, ini paling hidup ya, tim ini. Masyarakat berubah ya, masyarakat berubah, jadi saya rasa juga kesenian juga tidak bisa mapan seperti itu. Dia harus ikut berubah juga. Tinggal bagaimana tatanan yang berubah itu disertai juga dengan pemikiran yang tangkas, cerdik dan cendekia. Saya rasa itu, gitu loh.